Amin. Puji Tuhan, kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita selalu berada di dalam sungai sukacitanya Tuhan. Kita angkat pujian ini, sungai sukacita. Sungai sukacita mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku, menari dan bersuka, jiwaku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku, menari dan bersuara, pujianmu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, selamanya Tuhan, selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, selamanya Tuhan, selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita masih mau memuji Tuhan, kita angkat pujian, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Dalam melayani Tuhan, sukacita dari rohku, hati penuh damai karena Yesus bersama dalam kita melayani Tuhan. Sekali lagi, ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari rohku, hati penuh damai karena Yesus bersama dalam kita melayani Tuhan. Sekali lagi, ada sukacita dalam melayani Tuhan, hati penuh damai karena Yesus bersama dalam kita melayani Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, dalam melayani Tuhan. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Firman-Mu terang bagi jalanku.
jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dengan kasih Kristus, nanti doa firman Tuhan dibawakan oleh Ciana. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan, itu semua hanya karena tuntunan-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh kembali bersama, walaupun secara online, itu juga karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mau dinasehati oleh firman-Mu Tuhan. Dan pada saat malam hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau yang menilik setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya firman Tuhan malam hari ini benar-benar boleh kami membuka hati kami ya Tuhan, sehingga firman yang kami terima boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau untuk belajar taat akan firman-Mu Tuhan. Berkati juga Koko yang akan membawakan firman-Mu, Engkau yang menolong hamba-Mu mengurapi, Engkau yang berikan hati seperti Yesus, supaya boleh menyampaikan dengan lemah lembut dan juga ya Tuhan penuh ketegasan karena firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, teman-teman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman, di masa-masa sekarang ini, ya, masih dalam keadaan pandemi corona. Seberapa dari kita yang masih mungkin merasakan ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan dalam diri kita. Entah itu mungkin ketakutan mengenai masa depan pekerjaan kita, atau mungkin keluarga kita, atau mungkin kesehatan kita. Seperti apa. Tetapi tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita bukanlah orang-orang dunia yang senantiasa dirundung oleh ketakutan. Amin. Kita punya Tuhan Yesus, dan kita tidak punya alasan untuk kita merasa takut akan berbagai hal. Ya, dalam ayat lain firman Tuhan berkata bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga dalam kehidupan kita. Amin. Pada malam hari ini, saya akan membawakan firman Tuhan yang diberikan tema ketakutan yang mengusir ketakutan. Ya, jangan bingung, kita akan melihat. Coba kita buka Alkitab kita. Alkitab kita dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-17. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Ya, minta tolong nanti Rahman, tolong bacain. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini.
Ya, terima kasih. Jadi dari ayat ini dikatakan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, yang seringkali kita berdoa, ya Bapa, ya dalam nama Bapa, Bapa terima kasih. Dalam pujian-pujian kita juga seringkali kita memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ya, di sini kita melihat bahwa Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah memandang muka. Amin. Tidak pernah memandang muka, tidak pernah memandang siapa kita, tidak pernah memandang apa jabatan kita. Tetapi yang paling terpenting dari ayat ini, teman-teman, ya, kita melihat bahwa akan ada waktunya nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita semua akan dihakimi oleh Tuhan. Dan yang menjadi tugas kita, ya, di bagian B-nya dikatakan bahwa maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketakutan yang dimaksud di sini adalah ketakutan kita kepada Allah. Teman-teman, di usia kita yang saat ini mungkin sudah banyak uang yang kita pegang, mungkin sudah banyak keberhasilan yang kita capai, tapi jangan sampai segala sesuatunya itu membuat kita lupa bahwa kita itu sedang menumpang di dunia ini, teman-teman. Kita sedang menumpang, dan juga jangan sampai segala sesuatu berkat yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita membuat kita terlena, bahkan sombong. Tetapi dikatakan di sini bahwa kita hidup harus senantiasa dalam ketakutan kepada Tuhan. Amin. Ya. Ketika kita mengatakan bahwa diri kita takut kepada Tuhan, maka tentunya kita harus melakukan perintah Tuhan. Ketika kita dulu SD, kita SMP, ya, ada beberapa guru yang mungkin kita takutin. Ya, karena killer, karena galak, karena berbagai hal membuat kita takut. Nah, dengan guru-guru yang kita takutin itu, apakah kita berani tidak mengerjakan tugasnya, teman-teman? Tentunya tidak. Ya. Begitupun pesan dalam ayat ini dikatakan bahwa dalam kehidupan kita, kita harus sadar bahwa kita itu hanya menumpang di dunia ini, teman-teman. Kita tahu ada saatnya kita nanti akan dihakimi menurut seluruh hal yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting adalah kita harus menjalankan segala sesuatu atas dasar takut kepada Tuhan. Kita menghormati hadirat Tuhan. Ya. Lebih jelas dalam Alkitab dituliskan dalam Yohanes 15. Coba kita buka Alkitab kita. Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 12. Ya. Depannya inilah ya, jangan salah. Yohanes 15 ayat 12. 1, 2, 3. Inilah perintahku, Itu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, sekali lagi saya bacakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, jadi dalam kehidupan kita yang sementara ini, teman-teman, inilah yang menjadi perintah Tuhan untuk kita saling mengasihi. Karena apa? Bukan untuk kita menerima balasan kasih, bukan untuk kita menerima sesuatu yang kita harapkan, teman-teman. Tetapi karena tentunya kita sudah menerima kasih Tuhan lebih dahulu. Ya. Dan dalam hari-hari ini, coba kita kembali memeriksa segala sesuatu yang sudah kita lakukan, teman-teman. Ya. Pekerjaan lancar, pelayanan lancar, ya. Tanggung jawab dalam keluarga lancar, tetapi apakah segala sesuatunya itu kita lakukan atas dasar kasih, teman-teman? Atau hanya untuk sekedar memenuhi tanggung jawab saja? Ya.
Ini yang menjadi perintah Tuhan untuk kita saling mengasihi. Amin. Karena kita hanya hidup sementara, teman-teman. Dikatakan tadi bahwa Tuhan tidak memandang muka, Tuhan tidak melihat seberapa banyak kuantitas yang telah kita capai. Kalau segala sesuatunya itu tidak didasarkan oleh kasih, ketulusan, maka semuanya sia-sia, teman-teman. Sekali lagi kita melihat apakah diri kita ini benar-benar takut kepada Allah. Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, saya mengajak kita kembali lagi membuka Alkitab kita dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4. Satu Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Ya, masih pada mencari, kita tunggu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Oke, minta tolong Kak Rani bacain. Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, ayat yang sering kali kita dengar, teman-teman. Ya. Intinya adalah jika kita masih senantiasa merasakan kekhawatiran, kita merasa takut akan hal ini, akan hal itu. Ya. Intinya berarti kita kurang dalam mengaplikasikan kasih kita. Ketakutan apa yang pada saat ini saya dan teman-teman alami? Ketakutan apa yang kita hadapi, teman-teman? Coba kita kembali melihat ke belakang bagaimana kehidupan kita di masa-masa yang dulu. Yang Tuhan izinkan kita hidup dalam kesusahan, kesulitan. Coba kita lihat, mungkin dulu kehidupan kita lebih terasa damai dibandingkan yang sekarang. Kenapa ya pada saat ini kok kayaknya berkat melimpah, berkat materi melimpah, tetapi kok malah kekhawatiran ini malah semakin banyak. Semakin banyak ketakutan, takut akan hal ini, takut akan hal itu. Kuncinya adalah coba kita periksa. Apakah kita masih melakukan semuanya itu atas dasar kasih, teman-teman? Ya. Karena kembali lagi yang paling awal, kita adalah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, maka kita melakukan perintahnya, yaitu hidup dalam kasih. Dan jika kita sudah hidup dalam kasih, otomatis kita tidak terlarut dalam berbagai ketakutan, teman-teman. Amin. Jadi disinilah yang dimaksudkan ketakutan kita kepada Tuhan membawa kita untuk kita hidup dalam kasih. Dan hal itu mengusir segala ketakutan dalam diri kita. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan hari esok. Tidak ada yang tahu sampai kapan kita akan hidup, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ketika kita melangkahkan kaki kita di luar. Apakah teman-teman merasa takut? Mari kembali periksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan perintah Allah sebagai wujud bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang menghormati Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini bersama-sama, teman-teman. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita mau angkat satu pujian.
Kita angkat satu lagu pujian Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Bahkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Dengan segenap hati, terima kasih. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami masih boleh Tuhan memuji membesarkan nama-Mu. Kami masih boleh Tuhan kembali diingatkan oleh firman-Mu yang datang melalui hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara pada malam hari ini. Tetapi biarlah setiap firman yang telah diberitakan dapat tertanam di dalam setiap hati pemuda-pemudi-Mu Tuhan, Bahtrayut pada malam hari ini. Mungkin begitu banyak ketakutan yang kami alami Tuhan. Dan pada malam hari ini kami kembali disadarkan untuk memeriksa kembali setiap diri kami, setiap pekerjaan kami, setiap rutinitas kami. Apakah kami melandaskan segala sesuatunya Tuhan atas dasar kasih? Sebagai wujud Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami takut akan Engkau, kami menghormati kekudusan-Mu Bapa. Mengampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan, karena hanya Engkau-lah Tuhan yang mampu menghapuskan setiap dosa kami Tuhan, menyucikan kami. Bapa, pada malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap Bahtrayu Tuhan yang telah hadir pada kebaktian online di malam hari ini. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati setiap kehidupan kami, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Tuhan Yesus, kami tidak mau takut, kami tidak perlu takut Tuhan. Ketika kami Tuhan mengasihi Engkau, ketika kami takut kepada Engkau lebih dahulu Tuhan. Terima kasih jagai setiap kehidupan kami, masa depan kami, bukanlah menjadi sebuah ketakutan, tetapi menjadi sebuah janji yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami.
Kami tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak sempat hadir pada kebaktian malam hari ini. Dimanapun mereka berada, mari Tuhan, Kau yang jagai mereka Tuhan. Engkau yang mampu Tuhan mengubahkan setiap hati yang keras sekalipun Tuhan. Terima kasih teman-teman kami yang masih dalam pekerjaan ataupun dalam urusan lainnya Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati dimanapun mereka berada. Khususnya kami berdoa pada saat ini untuk Tuhan gereja kami, Gereja Jemaat GPD Bahtera. Tuhan Yesus, mungkin Tuhan hari-hari ini sudah mulai ada perizinan Tuhan untuk kami mengadakan ibadah di gedung gereja. Tetapi Bapa, kami hanya menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala perkara, Engkau mengizinkan segala sesuatunya terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya teman-teman, marilah kita pulang dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berdoa, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kebaktian sudah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.